misal anaknya sedang di rumah orang lain, terus anaknya aktif gitu, jalan ngambil ini kakak gak boleh kayak gitu, gak sopan itu ini. Dan hal-hal yang lain ya, yang menegur anak di depan orang lain. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Selain membuat anak itu kehilangan harga diri, anak itu kan juga menjadi malu juga, karena mungkin di depan teman-temannya dia misalkan dia lagi main sampai dipanggil, ayo sudah ini. Nah itu pun juga anak jadi malu ketika bertemu dengan teman-temannya. Dia juga kehilangan harga diri di hadapan teman-temannya. Mungkin masih kecil dia tidak akan memberontak, tapi kalau misalnya sudah dewasa berperangan seperti itu, dia akan malah melawan balik ke kita, pasti itu. Nah sebaiknya kalau misalnya kita mau menegur anak, dia diajak ke belakang dulu, misalnya dia melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang dirasa tidak nyaman lah. Kakak ikut mama dulu ya, sebentar kakak mama mau bicara. Itu diajak ke tempat yang sepi, cuma berdua dengan dia. Nah barulah kita ajak ngobrol, kita tegur, tadi kakak bersikap seperti itu tidak baik, tidak sopan. Jadi kakak tolong diperbaiki ya perilakunya. Kalau di depan orang di depan orang tua itu harus bersikap seperti ini kayak gitu. Jadi jangan langsung ditegur seketika pada waktu itu. Kadang mungkin orang tua refleks ya langsung seketika pada waktu itu. Sekarang kan sudah tahu, mungkin bisa meningkatkan kesadaran diri. Kalau anak melakukan sebuah perilaku yang perlu kita tegur, kita simpan dulu. Misal di rumah nanti dikasih tahu, kakak gak boleh gitu ya. Nah, bagi orang tua sendiri itu pasti nantinya akan memberikan sebuah warisan kepada anak ya. Kira-kira warisan apa yang paling tepat untuk anak? Ilmu, terus apa lagi? Pengalaman. Oke. Bukan harta yang banyak dan rumah yang mewah. Kita yang tidak habis 3 bulan atau 7 bulan. Nah, warisan yang paling indah untuk anak adalah ketika kita mampu mendidik anak kita dengan baik. Terus ketika kita mampu membesarkan anak menjadi orang yang baik. Makanya kita bersama-sama yuk mari meningkatkan kesadaran diri untuk sadar tentang tindakan dan perilaku kita kepada anak supaya kita bisa memberikan perubahan yang efektif. Ini adalah cara menjadi orang tua yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan warisan kesejahteraan dan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Kalau misalkan dengan mendidik anak dengan baik, sehingga di masa depan harapannya dia juga akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya yang baik juga. Itu adalah warisan terindah yang bisa diberikan ke anak. Terus berikutnya adalah anak itu adalah unik, karena semua anak itu berbeda, semua anak itu unik, semua anak itu istimewa, semua anak itu bintang. Mari kita mengenali dan memahami serta mendampingi anak-anak kita untuk meraih impiannya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila mungkin ada pertanyaan atau diskusi, saya awali Ibu. Mungkin nanti setelah saya ada banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, itu terjadi pada anak saya sendiri Bu. Bagaimana cara mengatasi kepercayaan diri anak soalnya gini Bu, saat dikasih PR dari rumah nangis, mau dikasih hafalan disuruh hafalkan nangis. Padahal saya sebagai orang tua sudah memberikan semangat ke anak. Bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ke anak? Sebagai orang tua juga sudah memberikan support, sudah mendorong anak seperti itu. Kok dia tetap nggak mau? Kurang pede gitu. Ya? Masih kurang pede. Masih kurang pede. Kalau misalkan seperti itu,
Jadi gini, memang untuk merubah perilaku anak dari sebelumnya ke perilaku yang baru itu ada prosesnya, tidak bisa instan. Ya, sebisa mungkin kalau misalnya anak seperti itu dia tetap didorong dan diberikan apresiasi terhadap pencapaian apapun sekecil apapun yang dia lakukan. Misal dia di sekolah itu mau masalah hafalan, ya. Pelan-pelan, misal dia sudah mulai menghafal sedikit-sedikit dan kita apresiasi kayak gitu. Mungkin bisa dicoba dikasih tadi reward eksternal, misal dengan kasih nanti kalau misalnya kakak hafal nanti kakak dapat ini mungkin kalau misalnya seperti itu bisa mendorong dia atau termotivasi lebih tinggi lagi. Tapi jangan lupa ketika kita memberikan hadiah atau reward kepada anak, jangan lupa kita ingatkan atau kita kasih tahu reward internal apa yang dia dapatkan. Misalkan kalau dia sudah menghafal kayak gitu, nah dia bisa mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Atau ternyata kakak itu bisa loh menghafalkan surat seperti ini, sebanyak ini bisa loh, pasti nanti yang lain juga bisa kayak gitu. Jadi itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak juga. Jadi jangan lupa juga selalu memberikan apresiasi sedikit apapun yang bisa dilakukan anak. Jadi tidak harus menunggu yang berlebihan baru kita kasih apresiasi. Oh seorang ada lain enggak, tapi sedikit apapun kita kasih. Tapi jangan kita memberikan apresiasi itu kata apresiasi yang kosong. Jadi tidak ada hal apapun yang dia lakukan terus kita ucapkan selamat atau kita kasih apresiasi yang lain. Tetap dia harus melakukan sesuatu baru kita apresiasi. Memang butuh waktu dan kesabaran Bu. Mungkin juga saling dilibatkan dengan aktivitas sosial dengan teman-temannya yang lain, jadi dia bisa lebih percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi jika saat anak salah tapi orang tua selalu ikut campur, selalu membela anak gitu? Orang lain atau mbah gitu yang selalu ikut campur jika anaknya salah gitu, ya selalu bertengkar sama temannya atau gimana gitu. Berarti ini ada keterlibatan orang lain yang mengasuh anak, ya, entah itu nenek, paman atau bibi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mengatasi hal-hal seperti ini itu, kalau kayak ini ekstrimnya yang bisa dilakukan ya jangan berada di lingkungan itu. Misal kita masih tinggal bersama dengan nenek atau dengan orang tua kayak gitu, ya diusahakan tinggal hanya dengan keluarga saja. Ini ekstrimnya. Tapi kan kadang ada beberapa orang tua yang masih gembel anaknya, wes tinggal di sini aja, nanti dengan nenek sampai tua dan lain-lain. Tapi ternyata ketika tinggal bersama dia sangat ikut campur dengan pengasuhannya kita gitu. Nah, kalau kayak gitu ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua memperkuat barrier kita untuk memberitahu kepada anak gitu. Jadi kayak misalkan dia sudah dikasih tahu nenek seperti itu, kita berikan penjelasan lagi kepada anak gitu, bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu yang harus kita lakukan ini, mama itu yang benar kayak gini gitu kan. Jadi tetap kita beri ke anak tapi tanpa membuat orang tua kita atau orang lain itu kehilangan harga diri di hadapan anak kita gitu. Jadi tetap kita jelaskan ulang lagi gitu. Kalau menurut kita itu keliru, tidak sesuai dengan pengasuhan kita, ya kita jelaskan lagi. Sebisa mungkin sering-sering ajak komunikasi anaknya, diperkuat bariernya supaya dia tidak mudah menerima pengasuhan yang kurang tepat dari orang lain. Gitu. Tapi kalau dalam lingkup sekolah, maksudnya teman-temannya kadang-kadang berkelahi, tapi orang tua selalu bercampur atas kita anak itu maksudnya orang tuanya yang membela. Nah, orang tua dari si anak-anak yang salah gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya tetap kita berikan pengertian untuk anak kita aja. Sekarang kita kalau misalnya ngasih tahu orang tuanya itu yang membela anaknya, belum tentu dia mau dengar, karena kan dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar dan dia mau membela anaknya kayak gitu ya. Sebisa mungkin ya kita berikan kepadanya, meskipun
juga harus tetap menjadi orang baik kayak gitu. Jadi memberikan pengertian dan barrier yang kuat untuk anak. Ya, kalau misalkan sudah seperti itu, ya, harus melibatkan sekolah juga untuk memberikan pengertian kepada anak dan juga orang tuanya, gitu. Karena kalau misalkan dengan atasi sendiri, tapi sumber stresornya nggak diatasi, ya sama aja. Sebisa mungkin kita menghindari, tapi itu tetap ada ya. Terus gimana kita perkuat dari terus-terusan, anaknya jadi nggak mau sekolah. Jadi sehingga anak yang membuat masalah itu tadi itu juga diberikan pengertian. Mungkin kalau dari jenengan itu bisa, tapi kan khawatirnya apakah itu benar-benar kan dan dilakukan atau enggak. Itu bisa melibatkan pihak sekolah sehingga anaknya jadi lebih mengerti bahwa perilaku yang dilakukan itu membuat temannya itu tidak nyaman. Nah, mungkin kalau misalkan sudah mengganggu atau perlu diskusi dengan orang tua, nanti biarkan dari pihak sekolah juga menjelaskan kepada orang tuanya untuk memperbaiki perilaku anaknya, memberikan pengertian lah. Karena kalau sendirian di lingkup seperti itu ya kurang efektif. Jadi melibatkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengalihan mengasuh itu sebenarnya terjadi juga sama saya sendiri. Karena dulu pas melahirkan itu ibu saya sakit, terus anak saya bayi diasuh sama mbah berlanjut sampai sekarang. Terus anak itu ketika ditegur apa pasti dia nyari perlindungan, dia langsung berlindung ke mbahnya. Terus ketika nggak ada mbahnya, solusinya dia itu terus gondok, diem, nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa, nggak mau dekat sama saya gitu. Dan itu gimana? Dikeraskan nggak bisa. Misalkan, ayo tak jiwit loh ya kok, nggak mau dia just gondok, diem, nggak mau ngomong, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau dekat saya juga nggak mau. Terus mbahnya kan tak bilangin, mbah, jalur apa-apa dituruti wae mbah. Tapi ya tetap nggak bisa, namanya mbah katanya kan buat tambah. Gitu. Terus anaknya kan tak bilangin, lu gak pernah nyuruh mbah ya itu. Misalnya minta jajan, minta ibu aja gak pernah nyuruh mbah, tak bilangin gitu. Anaknya malah bilangin, aku gak jalur lo bu, ambil mbah ditawani. Nah itu saya yang susah. Sampai sekarang itu kadang kalau anak gak pernah itu langsung berlindung, mencari perlindungan gitu. Jadi saya tuh kayak bingung piye caranya dia kok nek di kandani kok mesti mencari perlindungan kembalinya. Itu solusinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering terjadi juga ya. Nenek itu jadi tamunya anak gitu. Terus akhirnya lama-lama orang tuanya jadi musuh adanya sendiri gara-gara nenek. Kalau misalkan seperti itu, ya kembali lagi di awal, kita berusaha mencoba untuk memberikan pengertian lagi ke neneknya. Tapi jangan sampai kita memberitahu terus membuat dia menjadi sakit hati atau menjadi nggak nyaman gitu. Padahal kan dia niatnya pengen membantu mengasuh anak gitu kan. Nah masalahnya kan anaknya ini sekarang sudah menjadi anak yang jaga nomba gitu. Sama orang tuanya nggak dekat dan jauh ya. Ya mumpung sekarang masih ada waktu dan masih anak-anak ya, sebisa mungkin dengan terapkan aturan yang tegas bagi anak gitu. Dan juga memberikan pengertian lagi ke neneknya untuk tidak terlalu memanjakan lagi, diberikan pengertian terus-terusan mawon nggak apa-apa. Anaknya juga, namanya kita kan kadang misalkan anak
nggak tega ya. Kadang-kadang kalau sudah nangis atau nggak nyaman gitu, ya selama apa yang kita lakukan itu memang untuk kebaikan anak, ya kenapa enggak, meskipun kita nggak tega ya tetap dipaksa gitu. Memang butuh waktu dan pasti ada perlawanan lah pasti nanti ke depannya dari anak juga, karena dia sebelumnya mendapatkan kenyamanan di nenek dan dia harus belajar untuk mandiri dan menjalankan pola asuhnya dari lingkungan sendiri gitu. Ya harus dipaksa karena kalau misalkan takutnya ketika dia terus-terusan seperti itu, terus neneknya nanti sudah meninggal atau nggak ada gitu kan. Nah anak ini jadi tidak ada sosok yang apa namanya dia hilang, tidak ada sosok yang bisa melindungi dia lagi. Terus nanti akan lebih kepada cenderung kayak hasilnya dari pola asuh yang terakhir tadi yang melek full gitu. Bisa mungkin ya diberikan pengertian ke anaknya kalau memang ada perilakunya yang perlu dikoreksi dan jangan rasa terbaik dengan anak, dia nggak apa-apa. Bisa menjawab atau malu bingung atau ada pertanyaan? Kalau memang jenengan merasa sudah melakukan dan apa namanya khawatir itu terjadi, ya anaknya aja yang kita lebih kerasi lagi. Jadi itu sih. Karena kalau kita biarkan terus-terusan, dampaknya nanti jauh dan besar. Makanya juga untuk mengatasi kecanduan HP sendiri atau ketergantungan HP itu memang ya. Nah, biasanya misalkan ini ya, anak itu dalam 1 minggu itu menggunakan HP setiap hari. Nah, kita sebagai orang tua mulai menurunkan intensitasnya. Misal 1 minggu hanya boleh 5 kali gitu. Jadi diturunkan secara pelan-pelan. Dijadwal boleh gitu. Kalau misalkan langsung ditarik ekstrim, biasanya anak itu akan cenderung melawan gitu. Terus tantrum, nangis, marah-marah, terus apa namanya jadi cemas karena tidak memegang HP kayak gitu. Kalau mengurangi penggunaan HP-nya sendiri secara bertahap sambil diberikan pengertian bahwa apa namanya kakak ini menggunakan HP nanti bisa mengganggu aktivitasnya yang lain, nanti bisa apa namanya mengganggu tanggung jawab kakak yang lain, sehingga penggunaan HP-nya tolong dibatasi ya. Mulai sekarang dalam 1 minggu kakak hanya boleh menggunakan HP selama 5 hari gitu. Nanti boleh disambung di apa namanya dikombinasikan dengan hadiah. Misal kalau misalnya kakak 1 minggu ini berhasil mengurangi penggunaan HP dari 1 minggu jadi setiap 1 minggu aja, itu nanti kakak akan mama kasih hadiah ini kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi mengurangi perilakunya secara bertahap. Nanti kalau sudah 1 bulan atau 2 bulan dia cuma 1 minggu. Nah itu mulai ditingkatkan. Misalkan waktunya kalau 1 hari bisa lebih dari 12 jam pegang HP, main HP, itu bisa dikurangi pelan-pelan gitu. Intinya jenengan harus berani dan tegas menghadapi anak. Misal anaknya nangis ya sudah, itu juga ini demi kebaikan anak sambil diberikan pengertian. Kadang ada beberapa orang tua yang merasa kasihan harus nangis terus ke depan rewel, kasih aja. Nah seperti kayak gini pun juga akhirnya membingungkan anak. Ini tuh aturan sebenarnya boleh dilakukan atau enggak, boleh apa namanya diteruskan atau enggak. Anak kan jadi kebingungan. Akhirnya anak nggak menaati kalau dia itu tidak boleh bermain HP atau menggunakan HP secara berlebihan. Selain itu juga dampaknya anak kan jadi kebingungan dengan aturan itu sendiri. Boleh enggak, kok kemarin boleh, kok sekarang enggak gitu kan. Jadi bisa dikurangi secara bertahap dan perlu ketegasan dan ketegaan gitu. Harus tega. Kalau nggak tega ya tetap seperti itu saja. Selain itu bisa diarahkan dengan aktivitas yang lain. Mungkin biasanya dia kalau siang atau sore tetap bermain HP. Nah itu bisa diarahkan ke perilaku, misalnya dia diberikan aktivitas entah ikut olahraga atau apa namanya seni yang lain, misal les nyanyi atau mungkin ikut aktivitas
aktivitas yang lain juga boleh. Jadi anak itu nggak cuma sekedar dia nggak pegang HP, tapi pikiran HP-nya itu bisa dialihkan ke perilaku yang lain, dikurangi, dialihkan ke perilaku yang lain sambil diberikan reward kayak gitu. Susah ya memang pelan-pelan pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengatasi anak yang suka minta diberikan mainan? Anak yang suka minta diberikan mainan sebenarnya kembali lagi sih kepada orang tua. Nah, apakah orang tua berani untuk tega tidak memberikan mainan? Kalau nggak gitu gini, dirubah konsepnya, lebih kepada mengajarkan anak untuk berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan hal yang dia inginkan. Misal dia mau beli mainan, tapi dengan catatan, ya boleh diberikan mainan, tapi nanti kakak nilainya harus bagus ya, kakak rajin ya ngajinya kayak gitu. Nah, itu kan juga bisa jadi nilai tambah, bukan sekadar cuma diberikan mainan, tapi juga ada usaha yang dilakukan anak untuk mendapatkan mainan itu. Tuh, jadi mainan atau apapun yang dia dapatkan itu enggak didapatkan secara instan. Jadi ini juga mengajarkan anak biar mau berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia mau berusaha, enggak segalanya dapat instan. Soalnya saya sering menjumpai anak-anak yang seperti itu, maunya sekarang ya sekarang, harus dituruti. Lama-lama kan anak jadi cenderung egois terus-terusan kalau dibiarkan. Ya masalahnya kan nggak selamanya kita bisa memenuhi kebutuhan anak terus-menerus. Dia yang masih kecil mah cuma minta mainan doang. Nanti kalau sudah remaja minta diberikan motor, minta ini HP yang baru, laptop, kamera dan lain-lain. Masalahnya kan nggak selalu kita sebagai orang tua bisa memenuhi itu. Gitu. Kalau gitu nanti bisa diajarkan anaknya untuk menabung itu juga. Kalau kakak mau ya menabung dari uang saku kakak gitu. Jadi harus berusaha dulu. Nanti khawatirnya kita sebagai orang tua sudah nggak bisa memenuhi anak-anak ini. Pernah dengar ada kasus yang anaknya pacaran, terus habis itu karena dia nggak punya uang buat pacaran, dia jual barang-barang ibunya. Bahkan genteng-genteng di rumahnya dijual buat dia bisa pacaran. Itu nah, hal-hal seperti ini kan karena orang tuanya nggak tahu di awal kan, terlalu dimanjakan, semua keinginannya dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi akhirnya impulsif, melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan dirinya atau bahkan orang lain kayak gitu. Jenengan nggak pengen tahu anaknya seperti itu. Nah makanya mulai sekarang ditingkatkan lagi kesadaran kita berlaku kita kepada anak. Memang kadang sebagai orang tua itu kadang sering kelepasan ya. Kita pengennya ngasih tahu anak dengan baik, tapi tangannya tidak terkendali mencubit anak. Kayak gitu, tidak sengaja memukul anak. Terus habis itu terus gitu, tadi kok tak cubit ini kenapa anakku, kasihan, padahal nggak bisa seperti itu. Biar nggak seperti itu, ya ditingkatkan kesadaran. Misal kita sudah mulai marah, kita sudah mulai sebel sama anak kita ambil waktu dulu gitu. Aku ini marah dan sebel karena apa? Oh anakku seperti ini. Nah kira-kira apa yang harus aku lakukan? Jadi meningkatkan kesadaran kita itu supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Apa yang akan kita perbuat ketika anak kita mengalami permasalahan seperti itu gitu. Intinya meningkatkan kesadaran. Ayo kita sadar bersama-sama. Cukup atau belum? Kalau sudah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan diskusinya kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya untuk mendidik anak kedepannya nanti seperti apa. Saya juga minta maaf apabila saya dalam menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang kurang sesuai atau mungkin tidak pas di hubungan, saya juga minta maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup akan disampaikan oleh Ibu Nyai Syamsiah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi